Annyeonghaseyo teman-teman, ini MPK untuk kamu. Hari ini saya mau lanjut cerita tentang sejarah ramen Korea kedua. Kemarin saya bicara ada satu orang dari Lotte Group mau bikin ramen, walaupun banyak saingan Samyang sudah menyerah. Waktu itu di Lotte Group ada konflik keluarga, karena anak ketiga namanya Shin Chun-ho mau produksi ramen, tapi anak ke satu namanya Shin Gyok-ho tidak setujui. Shin-gyok-ho pikir masih belum cocok timing untuk bisnis ramen, antara dua orang terus bertengkar tentang ini. Akhirnya anak ketiga Shin Chun-ho keluar dari Lotte Group dan tahun 1965 dia berdiri Lotte Industry. Saat itu dia mulai produksi ramen rasa kaldu sapi dan itu hit banget. Karena waktu itu hampir semua kuah ramen pakai ayam, tapi ramen ini rasa sapi, makanya customer suka merasa rasa sapi dengan harga murah. Terus market share naik jadi 20%. Kemudian ada ramen kedua namanya Nongsim Ramen. Saat itu Shin Chun-ho pakai komedian terkenal di Korea dan ada catchphrase yang terkenal. Kakak dulu, adik dulu. Jadi market share naik ke 30%. Tahun 1978 Shin Chun-ho ganti nama dari Lotte Industry ke Nongsim karena Nongsim Ramen hits di Korea dan Shin Gyok-ho yang anak ke satu memaksa jangan pakai nama Lotte. Terus Nongsim artinya hati petani. Setelah tahun 80-an ada banyak produk muncul yang hits di Korea. Yang pertama mungkin kalian juga sudah tahu karena di drakor juga muncul. Namanya Bowl Noodle Hot. Di dalam bahasa Korea, 육개장. Sebenarnya 컵라면 pertama dari Samyang tahun 1972, tapi Bowl Noodle Hot lebih laku. Jadi sekarang pun ranking penjualan antara 컵라면 masih nomor 1 adalah Bowl Noodle Hot. Setelah ini ada 너구리, 안성탕면, 짜파게티 muncul dan terus hits di Korea. Akhirnya tahun 1985 market share jadi naik sampai 42%. Dan setelah itu Nongsim jaga ranking nomor 1 di pasar ramen. Dan walaupun Samyang adalah perusahaan ke-1 yang bikin ramen, mereka turun ke ranking kedua. Terus Nongsim bikin salah satu ramen yang mega hits di Korea, namanya 신라면. Shin dari nama keluarga Shin Chun-ho. Ini artinya dia bikin 신라면 dengan kepercayaan diri. Setelah 신라면 muncul di pasar, market share Nongsim naik ke 50%. Jadi kesenjangan antara Samyang dan Nongsim semakin lebar. Penjualan 신라면 sendiri terus nomor 1 dari tahun 1991 dan selama 30 tahun rekor ini masih tidak dipecah. Ada berita akhir-akhir ini 진라면 dari Otogi sudah memecahkan rekor ini, tapi yang ini masih belum fakta. Jadi Samyang menurun terus dan ada satu insiden yang kritikal yaitu kasus minyak sapi. Jadi satu orang yang anonimitas kirim surat ke kejaksaan bahwa perusahaan ramen pakai minyak industri untuk bikin mie instan. Jadi dari kejaksaan periksa semua perusahaan ramen Korea, tetapi sebenarnya di minyak sapi tidak ada untuk industri. Jadi yang ini sebenarnya hanya gosip dan rumor, namun waktu itu di media-media terus bilang yang ini jadi akhirnya market share Samyang juga terus turun. Sebenarnya sambil ada perang antara Nongsim dan Samyang, Otogi dan Paldo juga semakin naik market share di bawah. Produk utama Nongsim 신라면, kalau Samyang Samyang라면, dan Otogi 진라면. Jadi biasanya produk utama seperti ini, tapi produk utama Paldo adalah bi빔면, 왕뚜껑, dan 도시락 라면. Tertentu 도시락 라면 sangat terkenal di pasar Rusia. Market share 도시락 라면 dari Paldo 60%. Kenapa orang Rusia makan ramen Korea? Karena waktu USSR, mereka sangat bagus bikin senjata atau industri berat, tetapi tidak bagus untuk industri ringan atau bisnis konsumsi. Karena itu mereka beli barang-barang dari negara yang dekat. Salah satunya Paldo 도시락, jadi Korea kasih ramen dan chokopai dan terima tank dari Rusia. Yang ini tidak hanya bercanda, tapi fakta juga.
Terus Paldo berinovasi untuk packaging dan bumbu juga. Jadi kalau lihat uang tukong, benar-benar ada tutupannya dan bentuk dosirak ramen tidak lingkaran tapi segi empat. Dan bumbu cair juga dibikin oleh Paldo pertama kali. Oke, hari ini saya menjelaskan sampai ini. Sampai ketemu lagi dengan sejarah ramen ketiga. Terima kasih. Happy weekend.